Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Di video kali ini saya akan membuatkan panduan atau tutorial gimana caranya saya bikin PPT untuk tugas-tugas saya di calon guru penggerak ya. Dan ini juga manfaatnya tidak untuk membuat PPT di guru penggerak aja, tapi juga bisa digunakan untuk membuat PPT apapun yang bisa kita gunakan untuk menampilkan materi-materi kita. Bisa kita gunakan untuk PPT di kelas dan acara apapun ya. Dan langsung aja kita ke panduannya. Jadi kawan-kawan, yang ingin saya bahas di sini adalah tentu saja elemen yang sering saya gunakan dalam pembuatan saya ketika bikin PPT penugasan di calon guru penggerak. Nah, yang pertama ini yang paling simple kalau saya lagi males-males aja bikin yang lama, pengennya yang cepet-cepet aja, saya lebih suka langsung pakai template design. Nah, template design ini bisa langsung kita ketika udah bikin tampilan kayak kanvasnya gitu ya, kita tinggal langsung aja menuju ke desain, kita klik dan di sini dia akan muncul beberapa opsi untuk bisa kita gunakan templatenya. Yang namanya template berarti kita tinggal pakai aja, tinggal kita edit aja sesuka hati gitu. Misalnya pakai yang ini saya pernah pakai. Kalau teman-teman pernah nonton atau sering nonton video saya di penugasan CGP pasti tahu template ini dan pernah saya gunakan juga. Ini tinggal kita pakai aja, tinggal kita modifikasi, kita tinggal ganti aja teks yang ingin kita sesuaikan gitu. Nah, tentunya ketika saya bikin template atau kita menggunakan template, tentunya ada beberapa bahan yang biasanya sih kita nggak cocok, kemudian kita pengen ganti ya. Atau misalnya kalau kita mau bikin manual, tentunya kita butuh beberapa elemen-elemen yang kita butuhkan. Nah, ini adalah tampilan elemen yang sering saya gunakan selain dari template. Ada 6 yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah tentu saja adalah elemen untuk pattern background. Pattern background maksudnya seperti ini ya. Jadi kayak contoh, nah kalau di PPT ini kalau teman-teman amati di backgroundnya ini ada tampilan garis-garis gitu ya, seperti yang ada di sini juga. Nah, ini ngambilnya dari pattern background. Caranya kita menuju ke pilihan fitur elemen, kita klik aja elemen, kemudian kita tuliskan pattern. Dia akan muncul beberapa contoh tampilan. Di sini ada pilihan grafis, foto, kita pilih yang grafis saja. Jadi biar dia bisa kita ubah warnanya sesuka hati ya. Ini banyak muncul beberapa contoh pattern. Nah, bisa dilihat ya, tinggal pilih suka-suka. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih spesifik nih, misalnya PPT-nya tentang makanan, kita klik aja pattern kuliner. Maka dia akan muncul pattern yang backgroundnya isinya itu gambar-gambar berhubungan dengan kuliner. Nah, misal ini salah satu contoh, saya klik ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, jadi di sini muncul beberapa masakan-masakan, menu-menu kayak tampilan makanan ya istilahnya ya. Nah, tinggal dipilih aja cocoknya yang bagaimana. Kalau misalnya butuhnya PPT olahraga gitu, tinggal diklik aja olahraga. Nah, otomatis dia akan muncul pattern yang sesuai. Kita pilih yang warna atau yang warnanya biasa aja, yang abu-abu gitu ya maksudnya ya. Jadi pakai warna-warna begini biar cocok buat background misalnya juga silakan. Itu untuk tampilan pattern background. Kemudian yang sering saya gunakan juga elemen corner atau sudut bingkai. Seperti PPT saya pernah saya buat, ini ada sudut bingkai seperti ini. Nah, ini cara bikinnya, kita ke elemen, kita tinggal klik aja, kita klik corner. Nah, dia akan muncul beberapa opsi untuk tampilan pojok. Nah, tinggal kita pilih aja cocoknya yang bagaimana. Persis seperti yang pattern tadi, kalau kita ingin lebih spesifik ya kita tulis saja corner misalnya pendidikan. Karena kita ini nuansa PPT-nya itu pendidikan. Nah, ini muncul ada tampilan corner ini ya berupa kumpulan krayon ya. Nah, tinggal pilih suka-suka. Itu untuk elemen kedua. Kemudian untuk elemen yang keempat yaitu bullet point. Bullet point itu seperti contoh ini, ada 1, 2, 3, jadi kayak yang ada di sini juga. Nah, sama juga dari elemen, kita tinggal klik aja bullet point. Kita klik bullet point, dia akan muncul beberapa tampilan opsi yang bisa kita pilih suka-suka. Kita mau yang bernomor kah, ataukah yang centang checklist gini aja, ataukah tampilan yang lain, silahkan pilih suka-suka. Ini untuk pilihan bullet point. Kemudian keempat adalah frame atau bingkai foto. Ini paling sering ya ketika di PPT saya. Seperti ini bingkai ini juga tidak asal ngunggah foto kemudian kita letakkan, kemudian posisinya kita samaratakan, itu susah ya. Jadi kita tinggal langsung aja kita ke elemen, kita pilih frame atau bingkai foto. Nah, dia akan muncul ini, kita pilih. Jadi di sini kita pilih banyak bentuk yang ditawarkan. Misalnya kita mau bentuk yang ini, kita klik aja.
Nah, misalnya ini frame yang kita pilih. Nanti kalau kita pengen dia ada banyak, kita tinggal banyakin aja. Kalau misalnya ukurannya kita nggak pengen persegi, ini kan persegi ya, pengen lebih melebar, kita tinggal lebarin aja begini. Nah, suka-suka aja gitu ya. Nah, nanti kalau udah ketata seperti ini, kita tinggal unggah aja foto yang udah kita sediakan. Kita pilih ke menu unggah, kita cari foto yang mau kita taruh di sini, misalnya ini. Kita geser ke sini, kita lepas. Nah, bentuknya sudah sesuai dengan frame yang sudah kita pilih. Itu adalah menu untuk frame ya. Kemudian berikutnya adalah icon simbol. Jadi kayak seperti ini. Nah, ini di PPT saya membahas tentang segitiga restitusi ya. Di sini ada icon seperti ini. Banyak tanya, ini gambarnya dari mana Bang? Ini juga sama dari elemen. Jadi di elemen ini kita klik aja icon. Nah, ini nanti muncul banyak di sini. Cuman di sini yang tertampil ya otomatis random ya. Kita nggak bisa milih sesuai kemauan kita. Apa yang tampil di sini kita tinggal pilih aja. Kalau kita pengen lebih spesifik ya kita tulis aja spesifik. Misalnya icon sekolah, maka dia akan muncul beberapa gambar gedung, icon siswa. Jadi kita lebih spesifikkan ya. Nah, begitu ya. Icon sahabat misalnya menggambarkan tentang pertemanan, di sini akan muncul. Itu untuk elemen icon. Kemudian yang terakhir adalah elemen arah panah. Jadi seperti ini. Jadi caranya sama, kita pilih ke elemen, kemudian kita klik arah panah. Dia akan muncul banyak opsi, tinggal kita pilih kita sukanya atau cocoknya yang mana. Ini banyak opsi ya. Nah, selebihnya kalau kawan-kawan pengen lebih mengeksplor lagi juga bisa, silakan di sini pokoknya di otak-atik aja. Misalnya gambar siswa, akan muncul beberapa gambar siswa di sini ya. Dan teman-teman tinggal pilih aja cocok yang mana. Di sini rata-rata siswa SD ya. Kalau pengen lebih spesifik, kalau teman-teman guru SMP misalnya, kita tulis siswa SMP, maka dia akan muncul dengan seragam anak SMP. Jadi itu untuk tampilan PPT yang saya buat. Nah, selanjutnya adalah untuk transisinya ya. Banyak yang tanya, ini transisinya kok bisa begini, gimana Bang caranya? Begini tuh gimana? Ini contohnya, misal ini PPT saya buka dulu. Karena sebenarnya ini sangat simpel sih, nggak susah banget. Kita tinggal atur aja transisinya. Nah, ini adalah transisi dari PPT yang sering saya buat, yang teman-teman kalau nonton pasti nggak asing lah dengan tampilan transisi seperti ini. Nah, caranya juga sangat gampang sekali kawan-kawan kalau mau bikin transisi seperti itu. Misalnya di video ini belum ada transisinya ya. Nah, kalau mau nampilin transisi, kita klik di tengah-tengah antara dua frame ya, dua kanvas ya. Di sini sampai dia muncul seperti ini. Nah, kita klik yang ini, atau kalau pengen lebih gampang kita aktifkan durasi. Nah, itu ya. Jadi dia akan muncul beberapa transisi di sini. Oke. Jadi terserah mau pakai cara yang gimana. Kalau udah muncul seperti ini, kita pilih ini. Kemudian, nah transisi yang saya gunakan, yang sering saya gunakan yang tadi itu adalah transisi mengalir. Nah, ini mengalir. Kita klik, kemudian ukuran durasinya saya 2,5 karena lebih apa ya? Nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lamban gitu. Kemudian setelah selesai baru saya terapkan untuk semua, jadi biar nggak bikin satu persatu. Oke, sudah terterapkan semuanya. Kemudian untuk durasinya saya sering menggunakan di durasi 6 detik per video. Saya terapkan untuk semua. Oke, jadi semua video durasinya 6 detik. Jadi nanti tinggal di otak-atik aja. Nah, ini udah jadi, ketika kita tinggal cek aja. Misalnya begini. Jadi nanti dia durasinya 6 detik, dia akan slide ke kanvas berikutnya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sangat simpel ya. Jadi kita nggak perlu ngotak-ngatik lagi untuk transisinya. Nah, misalnya teman-teman nggak suka dengan transisi yang arahnya tetap gitu, kita tinggal ubah aja arahnya. Nah, di sini kan arahnya kelihatan. Kalau ini kan begini. Nah, misalnya teman-teman pengen arah yang lain, misalnya untuk slide yang lain, kita tinggal pilih aja. Misalnya yang ini kita pakai yang ke bawah slide-nya. Oke, kemudian ini ke slide berikutnya kita pakai yang arah ke kanan. Dan begitu seterusnya, tinggal sesuaikan sesuai dengan olah rasa kawan-kawan ketika membuat ya. Kemudian kalau udah selesai, misalnya kalau di video saya kan rata-rata ada musiknya ya, kita tinggal nambah musik. Caranya gampang, kita ke menu unggah,
Di sini ada video, ada audio. Kalau teman-teman mau nambah video, silakan unggah videonya di sini. Kalau nambah audio, di sini audionya. Nah, otomatis teman-teman harus mengunggah dulu ya untuk beberapa audio yang perlu dibutuhkan. Karena di sini sudah ada audionya, tinggal saya klik aja di sini dan dia udah masuk. Kita tinggal tata aja dia maunya keputar di slide keberapa. Kalau kita kan dari slide pertama langsung kita geser aja. Itu. Nah, kalau udah selesai ya dia sudah ada musiknya dan tinggal kita download aja. Tapi kalau saya pribadi saya tidak bikin lewat sini ya. Sering saya balas komentar dari kawan-kawan, saya bikinnya itu secara manual di KineMaster. Jadi saya di Canva ini hanya bikin templatenya aja. Kalau udah selesai templatenya seperti ini, kemudian saya save dan saya masuk di HP saya download lewat HP. Selesai barulah saya bikin musiknya, kemudian tambahan video-videonya yang ada di depan untuk opening, di ending juga, dan suara saya bikinnya di KineMaster. Jadi terpisah gitu. Kenapa? Karena memang biar lebih praktis aja. Kalau di sini kan memang kurang begitu praktis sih kalau bagi saya ya. Karena untuk volume misalnya di audio ada rekaman suara kita, kemudian ada musiknya. Kalau di sini tidak bisa menurunkan salah satu audio. Tapi kalau di KineMaster atau di CapCut atau apapun lah, pokoknya editing yang berbeda, kita bisa mengatur untuk tingkat suaranya. Jadi misalnya kayak video-video yang pernah saya bikin yang udah teman-teman tonton itu kan suara saya ketika ada masuk suara saya, suara musiknya akhirnya lebih pelan. Nah, itu kan kita bisa kontrol secara manual di editing aplikasi yang kita punya di HP kita. Mungkin cukup itu ya untuk tutorial hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan lain waktu akan saya bikinkan tutorial gimana caranya saya merekam suara saya sehingga bisa terdengar lebih jernih lah ya di beberapa tampilan video penugasan PPT saya di calon guru penggerak yang sering teman-teman tanyakan. Akan saya buatkan tutorial itu gimana cara ngerekamnya, kemudian ngeditnya, kemudian ngolahnya di KineMaster atau di CapCut gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.